Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan, dengan NIM 41121010079 akan mempresentasikan tentang tugas besar mekanika tanah. Yang pertama ada presentasi tentang asal-usul tanah, jenis-jenis tanah, dan partikel tanah. Asal-usul tanah. Tanah berasal dari perampokan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai podogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial atau endapan, merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, ataupun dari air hujan yang biasanya sedikit mengenang karena cekungan. Yang selanjutnya ada tanah humus, merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan, mengandung banyak unsur organik, dan memiliki aerasi yang baik. Tanah kapur ini disebut juga dengan selanjutnya ada tanah kapur. Tanah kapur ini disebut juga dengan tanah Mediteran karena memiliki arti terbentuk dari bebatuan kapur yang telah lapuk dan hancur. Yang selanjutnya ada tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang terjadi akibat endapan material vulkanik yang berasal dari letusan material gunung vulkanik. Itu biasa berupa cairan maupun padat. Yang selanjutnya ada tanah gambut. Tanah gambut ini adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi. Yang selanjutnya ada partikel tanah. Berdasarkan ukuran partikel, tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanah dengan ukuran partikel kasar atau mengandung pasir dan kerikil, partikel halus atau tanah lempung dan tanah liat, dan tanah dengan organik tinggi, misalnya tanah gambut yang tadi. Nomor 2, selanjutnya tentang topik pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Berikut penjelasannya. Uji penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar untuk keperluan fondasi bangunan, jalan, dan lain-lain, kepadatan dan daya dukung tanah, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Tujuan penyelidikan tanah adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lapisan tanah dan parameter tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis pengujian tanah yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pengeboran atau penggalian lubang uji. Yang kedua ada pengambilan contoh tanah setiap jarak 0,75 hingga 3 meter. Yang ketiga ada pengujian contoh tanah di lapangan atau di laboratorium. Yang keempat ada analisis hasil uji tanah untuk perancangan kapasitas dukung. Selanjutnya nomor 3A. Volume total suatu spesimen tanah adalah 80.000 mm kubik dan beratnya 145 gram. Sedangkan berat keringnya adalah 128 gram. Kepadatan butir tanah adalah 2,68. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah A. Kadar air, void ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering, kepadatan jenuhnya. Yang pertama ada kadar air. Rumusnya mw per ms. Maka mw per ms dikali 100%. Di sini didapatkan hasil 15,625%. Yang selanjutnya ada fat ratio. Rumusnya itu VV per VS. Maka didapatkan hasil 0,675. Yang selanjutnya ada porositas. Rumusnya itu VV per VT dikali 100. Maka didapatkan hasil 40,3%. Selanjutnya ada derajat kejenuhan. Rumusnya itu VW per VV dikali 100%, maka didapatkan hasil 62,003%. 62,03%. Yang selanjutnya ada kecepatan kering. Rumusnya itu MS per VT, didapatkan hasil 1,6. Selanjutnya ada kepadatan jenuh. Rumusnya MJ
plus MV dibagi VT. Didapatkan hasil 1,85%. Lanjutan nomor 3B. Pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay berat tanah basah sebesar 15 kg. Volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau sekitar 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450 gram. Setelah dikeringkan, 385 gram. Berat jenis tanah atau kepadatan butir sama dengan adalah 2,68. Hitunglah kepadatan basah, kadar air, kepadatan kering, derajat kejenuhan, porositas, dan angka porinya. Yang pertama ada kepadatan basah. Rumusnya itu ESAT kurang PW sama dengan min 0,96. Selanjutnya MS plus MW dibagi VT didapatkan hasil 0,06. Selanjutnya ada kadar air. Rumusnya MW per MS didapatkan hasil 16,88%. Di sini juga dicari MT-nya. Rumusnya MW plus MS, maka MW sama dengan 65. Selanjutnya ada kepadatan kering. Rumusnya MS per MT sama dengan didapatkan hasil 0,86. Lalu ada VV per VS didapatkan hasil 50,16. Selanjutnya ada derajat kejenuhan. Rumusnya VW per VV dikali 100%. Maka didapatkan hasil 90,19%. Selanjutnya ada porositas. Rumusnya VV per VT dikali 100%. Maka didapatkan hasil 98,04%. Selanjutnya ada angka pori. Rumusnya VV per VS. Maka didapatkan hasil 50,16. Selanjutnya ada shift analisis dan hydrometer analisis. Shift analisis atau analisis ayakan. Shift analisis adalah suatu percobaan menyaring contoh tanah melalui satu set ayakan, di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan ke bawah. Cara ini biasanya digunakan untuk menyaring material atau partikel berdiameter lebih dari 0,075 mm. Maksud dan tujuan praktikum ini. Maksudnya adalah untuk mengetahui sifat-sifat fisik dari tanah yang akan diuji tersebut. Tujuannya untuk mengetahui suatu tanah yang akan diuji, apakah tanah tersebut bergradasi buruk, bergradasi seragam, ataupun bergradasi baik, sekaligus untuk mengetahui ukuran butir tanah. Berikut adalah langkah pengerjaannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, timbang berat cawan dan pen yang akan digunakan. Selanjutnya, timbang sampel tanah sebanyak 500 gram di atas pen dan cuci dengan air bersih sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, timbang kembali tanah yang sudah dicuci, lalu masukkan tanah basah ke dalam oven dengan suhu antara 100 derajat hingga 110 derajat selama 24 jam. Jadi kita nunggu dulu sehari baru bisa dilakukan pengujiannya. Lalu setelah sehari, setelah 24 jam, keluarkan tanah basah dari oven dan timbang kembali. Lalu susun saringan satu set di atas mesin pengguncang. Urutan diameter terkecil di paling bawah dan masukkan tanah yang sudah di oven ke dalam saringan. Guncangkan alat seed shaker selama 10 menit. Setelah itu diamkan 5 menit agar debu-debu bisa mengendap. Lalu timbang berat tanah yang tertahan di setiap nomor saringan. Lalu selanjutnya siapkan 9 kertas dan timbang kertas tersebut satu persatu. Kemudian letakkan masing-masing tanah yang tertahan di setiap nomor saringan ke atas kertas yang sudah ditimbang dan diberi nomor saringan. Selanjutnya ada hydrometer analisis. Hydrometer analisis merupakan salah satu contoh untuk salah satu cara untuk mendapatkan distribusi ukuran-ukuran partikel tanah untuk partikel yang berdiameter lebih kecil dari 0,075%. Sedangkan analisis saringan untuk menambahkan distribusi ukuran-ukuran partikel yang berdiameter lebih dari 0,075%. Berikut maksud dan tujuannya.
Maksudnya untuk melaksanakan percobaan hydrometer analysis dengan prosedur standar secara benar. Tujuannya untuk mengetahui penyebaran tanah yang lolos saringan nomor 200 ASTM yang terbagi menjadi tanah silt dan clay. Berikut langkah pengerjaannya. Yang pertama, timbang sampel berdiameter 2 mm sebanyak 50 gram. Khusus untuk tanah regosol 100 gram. Masukkan ke dalam gelas piala. Lalu tambahkan larutan pendispersi 10 ml dan 100 ml Aquades. Aduk larutan tanah dengan pengaduk kaca hingga homogen dan biarkan semalam. Lalu pindahkan larutan tanah ke dalam mixer tanah. Bilasa gelas piala dengan Aquades hingga semua tanah terpindahkan. Putar mixer selama 10-15 menit. Lalu tuangkan larutan tanah ke dalam tabung sedimentasi atau gelas ukur. Bilas semua tanah dari tabung mixer ke dalam gelas ukur dengan Aquades hingga bersih. Tambahkan Aquades hingga batas tera atau sekitar 1000 ml. Lalu tutup gelas ukur dengan telapak tangan. Kemudian kocok dengan membalik-balikan gelas ukur sebanyak 10 kali. Lalu letakkan gelas ukur dan segera masukkan hydrometer ke dalam larutan tanah. Cara hydrometer setelah 40 detik catat sebagai R1. Angkat hydrometer pelan-pelan dan bilas hingga bersih. Kemudian, masukkan termometer ke dalam larutan tanah, lalu catat suhu larutan sebagai T1. Setelah 2 jam, masukkan kembali hydrometer ke dalam larutan tanah. Cara hydrometer catat sebagai R2. Angkat hydrometer pelan-pelan dan bilas hingga bersih. Kemudian, masukkan termometer ke dalam larutan, lalu larutan tanah, lalu catat suhu larutan sebagai T2. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor A yaitu hitung berapa persentase kerikil, pasir, dan butir halus untuk masing-masing tanah. Soal nomor B, hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama, dilihat dari tabel berikut. Persentase kerikil 27,2% didapat dari berat tertahan berwarna pink dibagi total berat tertahan dikali 100. Selanjutnya ada yang di tengah ini ada persentase pasir, yaitu 25,2% didapat dari berat tertahan berwarna biru dibagi total berat tertahan dikali 100. Selanjutnya yang terakhir ini di bawah ada tanah. Persentase tanah 47,6% didapat dari berat tertahan berwarna hitam bawah ini dibagi total berat tertahan dikali 100%. Selanjutnya ada jawaban soal nomor 4B. Di sini diketahui D10 sama dengan 0,13, D30 0,3, D60 1,7. Untuk mendapatkan CU, rumusnya yaitu D60 dibagi D10, maka didapatkan hasil 13,07. Lalu untuk mendapatkan CC, rumusnya D30 kuadrat per D10 dikali D60, maka didapatkan hasil 0,4. Lalu yang butiran B, diketahui juga D10-nya 0,16, D30 0,6, D60 0,26. Lalu rumusnya sama kayak tadi. Nah, untuk mendapatkan CU, rumusnya D60 dibagi D10, maka didapatkan hasil 1,62. Lalu untuk mendapatkan CC, rumusnya D30 kuadrat dibagi D10 dikali D60, maka hasilnya 0,96. Lalu ada soal selanjutnya nomor 5A. Berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan LL, PL, SL, PL serta LL, LI, PI serta LI dalam batas-batas Atterberg dan apa fungsinya dalam mekanika tanah. LL atau batas cair adalah keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah mulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair atau sebaliknya, yaitu batas antara keadaan cair dan keadaan plastis atau juga batas atas dari daerah plastis. Lanjut ada PL atau batas plastis adalah keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan plastis.
Lalu ada LL atau batas cair adalah keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan cair. Contohnya ada PI atau indeks plastisitas, merupakan selisih antara nilai batas cair atau LL dan batas plastis atau PL. Jika tanah mempunyai pH tinggi, maka tanah tersebut mengandung banyak butiran lempung. Jika pH rendah, maka tanah tersebut seperti lanau. Berikut rumusnya. PI sama dengan LL dikurang PL. Keterangannya LL sama dengan batas cair, PL sama dengan batas plastis. Berikut selanjutnya ada LI atau indeks kecairan, merupakan perbandingan antara selisih kadar air asli dengan batas plastis terhadap indeks plastisitasnya. Rumusnya LI sama dengan WN dikurang PI bagi PL. WN dikurang PL dibagi PI. Keterangannya WN adalah kadar air natural, PL adalah batas plastis, dan PI adalah indeks plastisitas. Selanjutnya ada soal nomor 5B. Hasil-hasil batas Atterberg pada suatu contoh tanah memberikan hasil sebagai pada tabel berikut. Lalu tentukan batas dari tanah tersebut, tentukan batas plastis dari tanah tersebut, berapakah indeks plastisitas tanah tersebut. Lalu jika kadar air natural untuk tanah tersebut ada di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Jawabannya, batas cair sama dengan WN dikali N per 25 kali X tan B. Lalu ditemukan hasil rata-rata batas cair, yaitu 31,616. Lalu selanjutnya ada kadar air, rumusnya WO dibagi WS dikali 100%. Lalu ditemukan hasilnya rata-rata kadar air adalah 20,25. Lalu ada indeks plastisitas, rumusnya LL kurang PL. Lalu ditemukan hasil 11,36%. Lalu ada harga LI, rumusnya WN kurangi PL dibagi PI, ditemukan hasil 0,59. Keadaan tanah di lapangan tersebut memiliki plastisitas sedang dan tergolong jenis tanah lempung kohesi karena diperoleh PL sebesar 11,36%, yang berarti nilainya di antara 7 sampai 17. Selanjutnya adalah nomor 6. Berikut soal-soal grafiknya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6A. Mengklasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode AASTO. Yang pertama ada tanah 1. Ini kan yang lolos presentasi, yang lolos selama saringan 200 itu 0%. Maka di sini bisa masuk semua dulu. Lalu yang lolos saringan nomor 40 100%. Nah ini udah nggak bisa masuk ke A1A dan A1B, maka dia masuk ke A3. Caranya sama, yang tanah 2 juga. Yang lolos saringan nomor 200 itu kan 7%. Maka ini dia masih bisa masuk ke semua. Yang lolos saringan nomor 40 60%. Nah ini juga udah nggak bisa masuk ke A1A dan A1B, makanya masuk ke A3. Seterusnya sama, tanah 3 juga sama. Selanjutnya grafik 2. Ini agak berbeda tabel ininya dengan tabel yang sebelumnya, karena yang ini bisa dibaca lebih dari 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos saringan nomor 200. Kalau yang ini caranya kita lihat aja LL dan PI-nya. Sini minimal LL-nya kita pakai contoh tanah 1 dulu. Ini minimal LL-nya 95.
95 minimal LL-nya. Jadi ini masih bisa masuk ke yang A5 sama yang A7. Sini PI-nya 39. Nah, ini berarti udah nggak bisa masuk ke A5 karena ini maksimal PI-nya 10 ya. Jadi ini kita masuk ke A7. Nah, ini kita tentuin masuknya ke A7, A75 atau A76. Nah, caranya nentuinnya tuh gimana? Di sini ada caranya. Jika PI kurang dari LL dikurang 30, itu hasilnya masuk ke A75. Ini juga sama, jika PI lebih dari LL kurang 30, masuknya ke A76. Sudah saya hitung, itu masuknya ke A75. Tanah 2. Tanah 2 LL-nya kan 66 maksimal. Nah, ini udah ketahuan nih kan, LL-nya maksimal. Di sini kan 66. Dia masih bisa masuk ke sama kayak tadi A5 sama ke A7. PI-nya 27. Nah, A5-nya udah nggak bisa karena maksimalnya 10. Maka masuknya ke A7. Nah, sama kayak tadi ya caranya. Kita hitung dulu pakai kayak gini. Nah, ditemukan adalah A75. Selanjutnya ada tanah 3. Tanah 3 kan LL-nya 53. Dia juga masih bisa masuk ke A5 dan A7. Kita lihat PI-nya 19. Nah, dia juga udah nggak bisa masuk ke A5 karena maksimal 10. Nah, dia udah fix masuk ke A7. Tinggal menentukan masuknya ke A75 atau A76. Nah, sudah saya hitung hasilnya masuk ke tanah 3 ke A75. Sama caranya sama kayak tadi ya. Kita lihat dulu. LL-nya di sini tanah LL ini kan tanah 1 23. 23 ini masih bisa masuk ke semuanya ya. PI-nya 10. Nah, ini masuknya ke A4 berarti karena sisanya itu minimal 11. Jadi tanah 1 bisa dimasukkan ke A4. Selanjutnya ada tanah 2. Tanah 2 ini saringan nomor 200-nya yang lolos 19. Lihat di sini. Ini masih bisa masuk ke semuanya. Lalu yang kenapa ini masuk ke A24? Karena memenuhi tadi ini nomor 200-nya maksimal 35. Caranya seperti yang tadi. Tanah 1 kan 30 di sini. Kita lihat ini kenapa masuknya ke A2, karena memenuhi syarat dari tanah A2 itu maksimal nomor 200 itu 35. Yang tanah 2 juga kenapa masuk ke A3? 3 nih karena yang nomor 200 sama nomor 40-nya memenuhi tabel yang di A3. Selanjutnya ada di tanah 3. Kenapa dia masuk ke A24? Ini karena 200-nya memenuhi yang
karena saringan nomor 200-nya memenuhi yang ada di tabel ini, maksimal 35. Selanjutnya ada yang grafik 5. Saringan nomor 200-nya ini 0. Masuk ke semua. 40-nya 7. Masih bisa masuk ke semua. Yang 10-nya 16. Nah, ini masuknya ke saringan ke tanah A1A. Yang tanah 2 juga sama caranya kayak tadi. Jadi tinggal ikutin caranya kayak tadi, ketemu masuk ke A1A. Kita grafik 6. Grafik 6 juga sama. Kita lihat dulu nih LL-nya 46. Masuknya ke A75. Masuknya ke LL kan ini 46. Dia masih bisa masuk ke A5 atau A7. PI-nya 16. Nah, ini masuknya ke A7 karena A5 dia maksimal 10, jadi udah nggak bisa masuk ke A5. Kita lihat selanjutnya. Di sini saya sudah hitung-hitung masuknya ke A75 atau ke A76. Selanjutnya ada tanah 2. Ini LL-nya dia 30. Dia masih bisa masuk ke A4 atau A6 karena A5 dan A7-nya itu minimal 41 atau minimal 41. Sedangkan tanah 2 itu LL-nya 30, jadi dia sudah otomatis tidak bisa masuk ke A5 atau A7. Maka ini kemungkinan akan masuk ke A4 atau A6. Lanjutnya PI-nya dia ada 3. Nah, ini sudah ketahuan ya, ini PI-nya 3. Ini kan A6 kan minimal 11, jadi nggak bakal masuk ke A6. Maka tanah 2 masuknya ke A4. Selanjutnya ada tanah 3. Tanah 3 tuh LL-nya 34. Kita cari masuknya kemana? Bisa masuknya ke A4 atau A6. Karena yang A5 atau A7 itu minimal 41. Sedangkan tanahnya LL-nya tanah 3 itu 34, jadi udah nggak bakal masuk ke A5 atau A7. Nah, sekarang kita fokus ke A4 atau A6-nya. Ini kan 34 bisa masuk dulunya. Sekarang kita cari PI-nya. Sini PI-nya dapat 3. Kita cari. Nah, ini kan A6 kan PI-nya minimal 11, sedangkan yang tanah 3 tuh PI-nya 3. Nah, otomatis udah nggak bisa dong ke A6. Maka dia masuknya ke A4 yang maksimal 10. Gitu. Selanjutnya kita masih di nomor 6 dengan tipe soal yang berbeda. Kali ini ada LL dan PI-nya. Di sini kan tertulisnya saringan nomor 200 yang lolos 96%. Maka dia masuknya ke tanah berbutir halus. Nah, sekarang kita PI-nya juga 39. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Di sini tuh tertulis LL sama dengan 20 dikali 0,73. Kasih lihat tuh 54,75. Nah, cara nentuin dapat CH ini tuh dari mana sih dapat CH ini tuh? Nah, ini tuh dibikin grafik 54,75. Kira-kira di sini, ini kan di sini. Nah, ini tuh CH tuh ada di atas ya grafik ini. Maka masuknya ke yang CH. Begitu pula yang tanah 2 dan 3 selanjutnya. Nah, saya nggak akan ngebahas semuanya karena waktunya cukup panjang. Nanti intinya tuh inti dari ini tuh mirip-mirip ya soalnya.
yang grafik 1 dan grafik 2, selanjutnya sama 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.